aku dan kamu, tunas itu. Bacaan diinspirasi dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Salah satu kesukaanku adalah menebang batang dan ranting pohon dengan duduk pada batangnya yang lain. Setelah dipotong akan tumbuh tunas, ranting, dan batang baru dengan daun yang lebih rimbun. Pohon akan berbunga lebih banyak dan menghasilkan buah lebih besar. Itulah tunas yang dinubuatkan Nabi Yesaya masa itu, sebuah awal kehidupan baru. Israel mengalami masa peperangan pada pemerintahan Raja Ahaz dan Hizkia setelah mengalami masa kemakmuran, namun diliputi ketidakadilan serta kemerosotan moral. Rakyat menderita. Nabi Yesaya menentang, namun ia tidak didengar. Perang bukanlah kehendak Allah, katanya. Pada situasi inilah Nabi Yesaya menubuatkan akan lahir Raja Damai dari keturunan Daud. Ia takut akan Allah, dia akan menjadi hakim yang adil. Rakyat hidup sejahtera, tidak ada peperangan, damai sejahtera, bagaikan binatang buas dan jinak hidup berdampingan. Umat Kristiani mengimani tunas itu adalah Yesus. Ia lahir dari keturunan Daud, dia penuh roh Tuhan, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Namun saat kedatangannya ke dunia, ketidakadilan, kejahatan, penindasan masih banyak terjadi.
Yesus anak Allah yang mewartakan kedamaian, mengajar dan membuat banyak mujizat, malah dihianati, disiksa, dan mati di kayu salib. Sia-siakah kehadirannya? Tentu tidak. Ia telah menang. Ia telah bangkit dan naik ke surga, memberi harapan baru dengan mengutus Roh Kudus menyertai kita hingga hari ini. Saya dan kamu dipimpin Roh Kudus menjadi tunas baru untuk mewujudkan dunia damai sejahtera, disertai pengenalan dan takut akan Allah, percaya, setia, dan berharap, serta mempunyai relasi intim dengannya. Mari kita mencerminkan sifat Allah dengan karya nyata dalam kehidupan bersama keluarga dan sesama, membantu kaum marginal dan tersisih, anak sekolah dan tunawisma, hingga mereka dapat merasakan kehadiran Raja Damai. Intip-intip mencari celah, mata menatap pada semangkuk siomay. Putri Sion, bernyanyilah, mari sambut Raja Damai. Bapa yang setia, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami. Bantu kami agar selalu rindu untuk semakin mengenal dan takut akan Engkau.